Mangkubumi dan Mas Said. VOC semakin berani untuk menekan dan melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan Pakubuwana II. Persahabatan antara Pakubuwana II dengan VOC ini telah menimbulkan kekecewaan para bangsawan kerajaan, apalagi VOC melakukan intervensi dalam urusan pemerintahan kerajaan. Sikap Pakubuwana II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC. Keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Penyebab adanya perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1645, Kerajaan Mataram Islam justru menjalin hubungan dekat dengan VOC. Akibatnya, VOC memiliki pengaruh dalam pemerintahan kerajaan. Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini, Mas Said justru mendapatkan cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan. Bahkan dikaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Mas Said merasa sakit hati dengan sikap keluarga kepatihan. Muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangsawan yang bekerja sama dengan VOC. Keadaan ini menyebabkan rakyat menderita, sebab bangsawan hanya mementingkan dirinya sendiri. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Yang pertama, Pakubuwana II. Sri Susuhanan Pakubuwana II adalah Raja Mataram ke-9 yang memerintah tahun 1726 sampai 1742 dan menjadi Raja pertama Surakarta yang memerintah tahun 1745 sampai 1749 setelah pemberontakan Amangkurat V. Ia juga merupakan kakak dari Pangeran Mangkubumi dan paman dari Pangeran Sambernyawa. Sunan Pakubuwana II memiliki nama asli Raden Mas Prabasuyasa. Ia merupakan putra Amangkurat IV dan Ratu Amangkurat atau Ratu Mas Kadipaten. Seorang permaisuri keturunan Sunan Kudus, ia dilahirkan pada tanggal 8 Desember tahun 1711. Raden Mas Prabasuyasa naik tahta sebagai Pakubuwana II pada tanggal 15 Agustus 1726 pada usia 15 tahun. Karena masih sangat muda, beberapa tokoh istana bersaing untuk mempengaruhinya. Para pejabat keraton pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu golongan yang bersahabat dengan VOC, dipelopori Ratu Amangkurat atau Ibu Suri, dan golongan anti VOC dipelopori Pati Cakrajaya. Yang kedua, Raden Mas Said. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I adalah pendiri Kadipaten Mangkunegaran, sebuah kadipaten di Surakarta, Jawa Tengah, dan pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara dan ibunya bernama R.A. Wulan. Raden Mas Said lahir di Surakarta pada tahun 1725 sebagai bagian dari keluarga keraton. Ketika Raden Mas Said berusia 2 tahun, ayahnya yaitu Pangeran Arya Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka karena selalu menentang Belanda. Raden Mas Said bergabung dengan pribumi yang turut serta dalam membela tanah air di usia yang relatif muda, 14 tahun. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran I atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa alias Raden Mas Said mulai bergerak mengajak teman-temannya untuk bertempur dalam barisan rakyat. Bahkan dia tercatat sudah melakukan pertempuran di medan laga tidak kurang 250 kali tanpa merasakan kekalahan yang berarti. Hal ini yang mengakibatkan Raden Mas Said memperoleh julukan Pangeran Sambernyawa karena dianggap sebagai penebar maut atau penyebar nyawa untuk musuhnya di semua
Palangan. Ketiga, R. Sutawijaya. Sutawijaya atau Dananjaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Kiai Sabina. Menurut naskah-naskah abad, ayahnya adalah keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit, sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri, anggota Wali Sanga. Hal ini seolah-olah menunjukkan adanya upaya para pujangga untuk mengutuskan raja-raja Kesultanan Mataram sebagai keturunan orang-orang istimewa. Sutawijaya diambil sebagai anak angkat Hadiwijaya, Bupati Panjang, sebagai pancingan karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak. Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar sehingga terkenal dengan sebutan Raden Ngabehi Loreng Pasar. Sayembara menumpas Arya Banangsang tahun 1549 merupakan pengalaman perang pertama bagi Sutawijaya. Ia diundang Ki Ageng Pemanahan untuk ikut serta dalam rombongan pasukan penumpas Arya Banangsang. Hadiwijaya pun merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan. Saat itu Sutawijaya masih berusia belasan tahun. Keempat, Suradiwangsa. Raden Arya Wangsakara merupakan pahlawan dan tokoh pendiri Tangerang. Dia dikenal sebagai ulama pejuang dan penyebar agama Islam yang saat itu hingga membuat Belanda takut. Raden Arya Wangsakara merupakan keturunan Raja Sumedang Larang Sultan Syarif Abdul Rahman. Dia merupakan seseorang yang mencoba mengembara saat itu terjadi pemberontakan keluarga di Kerajaan Sumedang Larang, kerajaan yang terbesar di latar tanah Sunda usai Kerajaan Pajajaran runtuh. Raden Arya Wangsakara merantau ke wilayah Tangerang karena tidak sepaham dengan saudaranya yang berpihak kepada penjajahan Belanda. Dalam beberapa sejarah disebutkan dia merantau ke Tangerang bersama dua saudaranya, yakni Arya Santika dan Arya Yuda Negara. Mereka mendapat restu dari Sultan Banten yang saat itu dibawa kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf. Ketiganya bertugas untuk menjaga wilayah dari tindakan kompeni. Dengan membantu Banten di Lengkong Kiai yang terletak di tepi sungai Cisadane, diketahui Raden Arya Wangsakara gugur pada tahun 1720. Kemudian makamnya dijuluki dengan makam pahlawan yang kini dijadikan cagar budaya di Lengkong Kiai, Banten, Kabupaten Tangerang. Kelima, Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi merupakan gelar berganda, yaitu seorang pangeran yang menjabat sebagai Mangkubumi atau kepala pemerintahan. Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi adalah pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 sampai 1792. Pangeran Mangkubumi adalah putra dari Amangkurat IV dan dilahirkan oleh Mas Ayu Tajawati, yakni salah seorang garwa paminggir dari desa Keputhung di Surakarta. Pangeran Mangkubumi ditinjau dari garis ibu adalah putra kedua yang ketika masa mudanya bernama Raden Mas Sujana. Kronologi perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pada tahun 1749, dalam suasana perang sedang berkecamuk di berbagai tempat, terpetik berita kalau Pakubuwono II jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, Pakubuwono II terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan VOC pada tanggal 11 Desember 1749 antara Pakubuwono II yang sedang sakit keras dengan Gubernur Baron van Hohendorf sebagai wakil VOC. Isi perjanjian antara lain
Susuhunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sangat kecewa dengan adanya perjanjian tersebut, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanannya terhadap kezaliman VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Isi pokok perjanjian itu adalah bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat atau daerah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai Sultan dengan sebutan Sri Sultan. Hamengkubuwono I, sedang bagian timur atau daerah Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwono III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.